Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, tim dari Bagas Nusantara Finance yang seharian hari ini kita diskusi panjang untuk menghasilkan sebuah konsep, sebuah sistem, sebuah platform yang kita harapkan dari hasil diskusi ini muncul sebuah ide-ide yang bisa kita tuangkan dalam sebuah konsep tertulis yang bisa kita presentasikan. Eh, Pada kesempatan ini, dari apa yang kita diskusikan seharian ini, saya coba tuangkan ke dalam sebuah video presentasi untuk menggambarkan bagaimana Bagas Nusantara Finance ini menyambut kerja bareng bersama OK Bank untuk mempersembahkan sebuah produk pinjaman yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial secara mudah, cepat, dan aman. Baik, pada tampilan awal, sekaligus apa yang kita presentasikan ini adalah gambaran sebuah website eh, yang di dalamnya akan berbicara banyak hal tentang Bagas, apa kerja Bagas Nusantara Finance di dalam perjalanan ke depan. Pada tampilan awal, tampilan beranda ketika kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini kita coba gulung untuk melihat bahwa di sini produk pinjaman kami, ya, ini juga hasil diskusi yang kemarin, yang tadi seharian kita diskusikan. Kita sepakat ada beberapa item ya, produk pinjaman berdasarkan keperluannya. Ini ada KPR pembelian renovasi rumah, kemudian pembelian kendaraan dan elektronik, pengembangan UMKM, dan solusi finansial lainnya. Pada peluang ini, kita juga menentukan target market kita ya. Dari target market kita ini lebih kepada sasarannya lebih kepada karyawan pabrik, di mana karyawan pabrik terdiri dari baik secara kolektif maupun personal. Mestinya yang ini ada persyaratan baik individu maupun kolektif untuk karyawan pabrik harus dikoordinasikan dengan HRD atau personalia untuk mempermudah di tahapan proses pencairan maupun eh, apa artinya pencairan maupun sampai penanganan kredit ini bisa selesai dengan baik. Kemudian ada target yang ketiga adalah operasi pegawai atau sejenisnya. Di mana ketika kita bicara koperasi pegawai atau sejenisnya, maka koperasi menjadi partner ya, menjadi mitra tangan panjang dari Bagas Nusantara Finance untuk menyalurkan kepada anggota koperasi mereka. Dan ini nanti akan kita pertimbangkan kembali berkaitan dengan keamanan apa kreditnya. Oke, kita lanjut di menu berikutnya adalah sekali lagi ketika di beranda di sini ada ini apa menu lihat program kerja, kita klik maka muncul program pinjaman ya, program pinjaman yang tadi sudah tampak di awal sebenarnya, cuman modal program pinjaman ini lebih detail di halaman ini khusus ya, lebih detail, lebih memberikan penjelasan secara rinci terhadap apa namanya paket-paket kredit yang disalurkan. Ya, di dalamnya juga sekaligus kita lengkapi untuk proposal pengajuan, form pengajuan ya, form pengajuan kreditnya baik dari karyawan pabrik yang secara personal maupun kolektif dan yang lain. Ini coba kita klik salah satu dari form ini, maka akan muncul form permohonan kreditnya meskipun ini sederhana sekali. Jadi ini hanya dalam rangka untuk mendapatkan calon klien cukup dengan nama, telepon, email, kemudian jumlah pinjaman yang mau diajukan untuk bisa ditindaklanjuti selanjutnya oleh oleh marketing kita, dan nanti itu marketing ini yang akan punya tugas untuk bisa closing.
Kita lanjutkan di menu berikutnya. Ini kalau kita scroll terus ke bawah terus ya. Jadi ini muncul program-program yang tadi sudah kita diskusikan ya. Jadi ini sudah tertulis di sini semua. Lengkap dengan persyaratan, fasilitas, dan spesifikasi terhadap kredit yang mau dikasihkan. Kita lanjut kepada menu berikutnya yaitu di struktur manajemen ya. Di struktur manajemen kita memberikan gambaran lebih lebih terstruktur terhadap manajemen Bagas Nusantara Finance yang nanti akan mengurus yang akan melayani program ini kepada konsumen ya jabatan dan jabatan yang ada termasuk ada komisaris, direktur utama, manajer program, ada kepala pemasaran, manajer operasional, analisis kredit senior, dan bagian hukum. Ya. Kemudian di tim marketing ini kita bagi menjadi tiga, ada direct marketing, ada telemarketing, dan digital marketing. Meskipun tim marketing ini akan kerja di bawah kendali kepala bagian pemasaran. Ya, jadi kemudian di halaman berikutnya ya di sini kita kasih ruang untuk bikin peluang kemitraan. Ya. Kemitraan yang kita maksud adalah eh, kita membuka peluang bagi calon marketing yang punya kemampuan lebih, dia bisa membuka kantor pembantu atau kantor marketing di kabupaten masing-masing dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, di sini sudah ditentukan di dalam formulir pendaftaran ada ketentuan harus memiliki apa namanya, memiliki titik lokasi, kemudian dia punya tim meskipun jumlahnya terbatas dan seterusnya ini nanti yang akan mereka akan menjadi mitra. Kenapa mitra ini kita butuhkan dalam rangka memperkecil kos, dan mempercepat jalur marketing dan agar bisa tersebar di target wilayah Jawa Tengah yang kita harapkan, kemitraan ini menjadi menjadi penting ya. Jadi satu mempercepat jalur marketing, yang kedua hemat dari sisi pembiayaan perusahaan. Karena pada prinsipnya kemitraan ini berjalan secara mandiri dan pembiayaan atau kos hanya keluar ketika mitra mendapatkan hasil. Jadi istilahnya kita bagi hasil dari keuntungan bersama mitra. Gitu. Kemudian di sisi di menu yang lain ada portofolio ya. Portofolio di sini digunakan untuk merekam untuk mendokumentasi terhadap kerja perusahaan, kerja Bigas Nusantara Finance, mungkin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, dengan pihak pemerintah, dengan pihak swasta, dengan institusi manapun, di mana hasil kerja ini kita rekod dan bisa menjadi bisa dilihat oleh publik. Kemudian ada lagi galeri. Ya, galeri ini untuk menyimpan gambar-gambar ringan dari perjalanan kegiatan yang dilakukan oleh Bigas Finance. Kemudian ada lagi menu berita ya. Berita ini lebih kepada untuk mempopulerkan ya, untuk expose terhadap seluruh untuk kegiatan-kegiatan penting berkaitan dengan program Bigas Nusantara ini agar kegiatan-kegiatan ini menjadi informasi yang bisa dikonsumsi oleh publik ya. Jadi berita ini menjadi penting seperti halnya ketika kita mau mempromosikan program, kita mau membuat kegiatan, mau bikin kerjasama dengan pihak lain, ya, membangun membangun kemitraan dengan pihak lain, mengadakan kegiatan-kegiatan seminar dan lain sebagainya. Berita ini menjadi ruang di mana kita bisa merekod, dan mempublikasikan berita-berita ini kepada pihak yang kita anggap membutuhkan informasi ini. Eh, Demikian, jadi apa yang kita sampaikan ini adalah tampilan yang kita tampilkan di luar ya.
Jadi istilahnya kita sebut dengan front office, di mana nanti kaitan dengan kerja, cara kerja, bagaimana penguasaan market, bagaimana tim manajemen ini dibentuk secara internal, bagaimana nanti sistem administrasi dijalankan, bagaimana administrasi keuangan, sistem akuntansi dibentuk, semuanya nanti akan didesain di dalam konsep back office ya. Jadi artinya semua proses ada di ruang masa, keluarnya sudah dalam bentuk tersaji secara secara maksimal, secara bagus. Demikian yang kami sampaikan. Semoga apa yang awal kita sampaikan ini cukup menjadi gambaran dan bisa menjadi awal pijakan kita untuk berdiskusi lebih jauh terhadap masa depan Bigas Nusantara Finance. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.